Pada nggak puasa loh? Puasa. Oh iya, puasa ya. Yang mau makan di kelas makan aja nggak apa-apa sama saya ya. Nggak boleh makan. Nggak apa-apa. Hari ini kita mau bahas masalah malformasi kongenital, Indonesia prolaps genital. Nanti slide-nya dikasih, kalian minta aja, nggak usah nyatet apa yang saya bikinkan soal untuk ujian dari slide semua. Ya. Jadi kalian belajar yang lain aja. Nggak usah belajar yang nggak penting. Ya toh? Karena ini kalian nanti kalau misalnya ketemu di dokter umum atau apa ya, udah lihat bentukannya udah tahu. Kalau masalah nanti diagnosis atau terapi itu bukan data kalian, bukan datanya dokter umum, jadi nggak penting. Ya. Bloknya apa aja tadi, semester berapa? Semester 6. Berarti masih yang nyesel masuk kedokteran siapa? Masih ada waktu untuk pindah ke pertanian atau kemana ya? Jadi dokter umum itu nggak enak. Jadi yang berhenti di dokter umum mendingan berhenti aja dari sekarang. Jadi dokter umum itu nggak enak. Dokter spesialis apa lagi? Yang enak cuma duitnya. Ada yang bapak ibunya dokter? Dokter spesialis? Banyak ya? Kalau kadernya banyak, kalau kampus lain malformasi kongenital, inkontinensia sama prolaps genital. Ini 3 barang yang menurut saya aja susah. Saya waktu sekolah spesialis itu susah. Jadi saya tidak berharap kamu hafal, cuma cukup tahu. Lihat pasien, lihat kelainannya, lihat ciri-cirinya, kalian tahu. Ya. Kalau ujian nanti semester 8 ya, C ya. Sama saya, yang penting nggak lupa cuci tangan, kalian lulus. Serius aja. Tapi kalau kamu semua prosesnya benar tapi nggak cuci tangan, pasti nggak lulus. Iya loh? Iya. Yang penting cuci tangan lulus. Nggak cuci tangan nggak lulus. Ya. Cepat selesai. Yang bukan orang Jogja cepat selesai balik lagi atau sekolah lagi langsung ambil spesialis, nggak usah. Kalau punya duit langsung ambil spesialis. Ya. Nanti setelah spesialis mau sekolah lagi, mau konsultan, mau ambil fellow, mau ambil apa S2 atau S3 silahkan. Tapi jangan berhenti dulu. Ya, jangan berhenti dulu. Saya aja masih sekolah lagi tuh, masih sekolah terus. Baru kemarin selesai ambil MM, magister manajemen rumah sakit selesai. Maret ini tanggal 6 saya selesai. Bulan depan doain ya, magister hukum saya juga selesai. Doain juga ya, minggu depan yang suka lari, yang ikut Maybank Marathon, balotnya keluar minggu depan, doain saya dapat ya. Yuk, kita mulai ya. Malformasi kongenital, simpelnya yaitu kelainan struktur yang terdapat pada waktu lahir. Ya. Jadi kalau kelainan kongenital, namanya kongenital berarti apa? Apa yang kamu temuin ketika bayi itu lahir dan itu tidak sesuai dengan aslinya, yang benernya. Nah, malformasi kelainan kongenital berarti segala lain, macam-macam, ya. Ada bibir sumbing, ada CTV, ya, artinya pekor gini. Ada yang bisa dibenerin, ada yang nggak bisa. Nih, biasanya karena kegagalan proses embryogenesis. Ini data bold ini berarti besok kemudian keluar, ya, soalnya. Kenapa tuh? Karena S1 itu yang penting lulus dulu. Kalian itu nanti belajar di koas. Ini tuh cuma dasarnya aja. Koas itu kalian belajar lagi nanti. Kalau namanya sindrom berarti adalah kumpulan, ya, nggak cuma satu kelainannya. Namanya sindrom malformasi itu berarti kumpulan.
Nah, cuma satu. Disrupsi, kalau disrupsi apa? Perubahan morfologi struktur yang dulunya sebelumnya normal, ketika lahir jadi nggak normal. Dan ini apa? Kalau namanya disrupsi, terjadi saat kehamilan, nggak diwariskan. Ini kan tangan nih, sebenarnya normal. Kenapa kok ada garis-garisnya begini? Biasanya karena amniotic band syndrome. Jadi selaput ketubannya, karena ketubannya bocor, selaput ketubannya ngikat di tangannya bayinya. Jadi kalau kamu googling amniotic band syndrome, jadi tangannya adik ketika di USG normal-normal, kok tiba-tiba di trimester ketiga udah mulai jadi kayak nggak lurus, tangan ini nggak lurus, tapi ada garis. Ini bukan diwariskan. Maksudnya kalau hamil selanjutnya belum tentu terjadi sama seperti itu lagi. Tapi kalau misalkan Down syndrome, berarti dia diwariskan. Misalkan thalassemia, berarti dia diwariskan. Karena ngikut sama gennya, ngikut sama kromosomnya. Deformitas, gangguan ekstrinsik ya. Ini pemicunya bisa malformasi, disrupsi, dan deformasi. Rata-rata bisa pulih setelah lahir kalau deformitas. Displasia, kerusakan akibat fungsi lalu garis sel karena mutasi gen. Ini displasia dari tulang panggul. Jadi bayi harusnya nggak bisa dilurusin gini. Ini panggulnya melotrok. Jadi antara kaki sama panggul dia nggak jadi satu. Nggak keluar di ujian. Nah, lewatin aja. Oke. Contoh soal. Ya, nanti di PowerPoint ada. Suatu kelainan kongenital yang dapat pulih setelah lahir adalah udah benar satu, ya. Oke. Kalau yang tidak dapat pulih setelah lahir, apa? Selain deformasi. Ya berarti selain deformitas. Nah, penyebabnya tadi malformasi kongenital, genetik dan non genetik. Kalau genetik berarti kelainan kromosom bisa diturunkan, non genetik berarti tidak diturunkan dari luar. Misalkan kelainan pada jantungnya, ibunya ketika hamil minum anti nyeri, ibuprofen, asam difenama, jantungnya bocor. Non genetik kan? Karena ibunya alkoholik. Yang minum alkohol, ya, alkohol itu untuk usap-usap pantat, ya, jangan diminum. Kalau minum aja. Udah, setahun tidak minum ya. Genetik kelainan kromosom, ya nanti tinggal sindromnya apa? Kromosom mana yang bermasalah? Ini kelainannya ada mana? Sistem saraf, digestif, reproduksi. Sistem saraf berarti otak, digestif berarti Pencernaan. Apa? Pencernaan, reproduksi, ya reproduksi. Nih, ini hidrosefalus. Ya sistem saraf. Ini penyebabnya genetik atau non genetik? Non genetik. Apa penyebabnya? Penyebab bu? Gagal? Nutup. Apa itu nutup? Spina bifida itu kalau gagal nutup lu. Apa? Penyebabnya non genetik apa? Jawab, nggak ada yang salah ya. Nggak ada pertanyaan bodoh, nggak ada jawaban bodoh. Masih belajar loh. Salah itu kalau kalian di depan pasien. Apa? Kenapa? Cara yang berlebih, ya cara berlebih dari apa? Salah satunya infeksi tokso. Oh, nggak keluar, nggak keluar, nggak keluar. Nice dulu aja itu. Jadi ketika program hamil, pastikan TORCH ya, tokso, rubella, CMV, sama, hanya? Hah? Hai apa? HPV, HSV. Jadi pastikan. Kalau HPV itu apa? Kanker
Taufik. Yang vaksin siapa? Hah? Mulai umur 9 tahun sampai kalau perempuan 35 tahun. 98% berhasil kalau dia belum pernah berhubungan. Kalau sudah pernah berhubungan di atas 80% sampai 88%. Laki-laki perlu vaksin enggak? Perlu. Karena bidangnya ini laki-laki nih, penyebabnya ini. Ya. Bidangnya ini laki-laki. Dan di laki-laki mencegah kanker penis, mencegah kulit kelamin juga. Jadi vaksinlah kalau laki-laki, ya. Jangan egois jadi laki-laki. Besok kalian program hamil tuh ya. Misalkan kalian 1 tahun 2 tahun belum hamil, yang nggak mau ke dokter cuma laki-laki. Malu, dicek sperma takutnya apa? Spermanya jelek. Laki-laki aja langsung hancur aja, akhirnya hancur. Padahal enggak. Namanya bikin anak kan berdua, yang datang ya berdua. Orang datang ke saya program hamil, dia datang cuma sendiri, saya suruh pulang. Kamu main pasangan apa mau bikin anak? Kalau bikin anak berdua, datang berdua. Dijelasin sama-sama. Jangan cuma perempuan aja yang disalahin. Betul? Jangan cuma berdua, saya masih banyak ini ya. Kenapa kalau laki-laki ya? Betul, memang coba itu. Kalian kalau sama laki-laki, ya, jangan akan sama laki-laki itu dicoba bodoh, ya. Nggak bisa baca pikiran kalian. A ya A, B ya B. Mau makan ini enggak? Ya udah, laki-lakinya jalan kan. Nggak peka kamu. Sing goblok sopo. Betul nggak? Ngomong aja apa adanya. Laki-laki itu makhluk simpel. Kamu ngomong apa adanya. Ambil aja dong, lagi ya. Oke, yang sepalokel, aduh. Ya, ini otaknya duluan nih, yang sepalokel. Sebelah bibida, ya, ini kegagalan lutut. Ini karena kurang apa? Asam folat. Berapa miligram minimal kalau pakai asam folat? 400 miligram. Atau sama dengan 1 kilo bayam. Milih minum asam folat atau makan bayam 1 kilo tiap hari? Minum asam folat, ya, lebih murah. Makan bayam 1 kilo sehari, bosan ya, makan bilang. Pada sistem digestif, ya, bibir suning, labio atau labio palato, tergantung. Labio berarti hanya mulutnya aja, hanya bibirnya aja. Palato berarti palantungnya, rongganya. Jadi kalau melihat ini apa? Labio, palato. Karena palantungnya sana, rongganya nggak ada. Atresia ani, nggak ada anus. Sejak bayi lahir, besok kalau kelas, kamu harus ngecek anusnya bolong apa enggak. Jangan-jangan cuma lubang kecil ditusuk pakai termometer raksa atau termometer kecil itu nggak tembus, nggak bolong berarti. Ditunggu sampai 2 hari nggak BAB adanya. Nah, atresia. Biasanya ada atresia ani, kemudian ada atresia esophagus. Ya, atresia esophagus. Disprung atau megakolon. Ini dari USG sebenarnya kelihatan ketika hamil. Tapi kalau nggak kelihatan baru lahir ya, ketemunya ketika di X-ray ini. Sistem reproduksi yang punya pacar tolong dilihat. Pipisnya bener nggak dari sini, bukan dari bawah atau dari atas. Apalagi yang belum disunat, kan masih tutup kulit itu. Ya kita nggak ada jorok ya, kita masih dalam kedokteran. Ya, ini kan ketutup kulit kan nggak bisa tahu pipisnya dari mana. Cuman kayak pada gitu aja kan. Harus dicek. Ini berarti ada kelainan reproduksi. Jangan-jangan kelainannya nggak cuma ini aja. Jangan-jangan testisnya juga empuk, nggak bisa produksi sperma. Saya punya pasien, badannya gede keker, kayak binalaga gitu. Ya kan? 3 tahun nggak bisa menghamili. Dicek spermanya 0, azoospermia. Saya cek, testisnya tuh empuk sekali. Begitu cek hormon, dia ada masalah. Begitu cek kromosom, bermasalah kromosomnya. MRI ada ovarium. Hah? Terus gimana dong? Ya udah, pilihannya kan ganti jago kan?
Ya, yang perempuan harus nikah sama yang lain. Terus kalau dia Kristen atau Katolik gimana dong? Oh iya toh? Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Bisa. Namanya pembatalan pernikahan. Bisa. Jadi kalian tenang, kalau pacar kalian dikeker ternyata 0 gitu ya. Tenang, masih bisa pembatalan pernikahan. Ya. Ini kalau pernah dengar kasusnya, atau ya kalau pernah dengar apa enggak ya? Aprilia Manangsang. Ya. Dia gagal berkembang di antara ini. Jadi ini harusnya jadi cowok atau jadi cewek, nyangkut dia di sini. Di sini. Nggak lanjut ke sini atau nggak lanjut ke sini. Ya masing-masing dicek ya. Karena takutnya bapak ibunya salah. Ya ini dari cewek, dari cowok, ternyata begitu lihat, wah kayak di slide tadi kuliah ya. Saya belum komplit. Ya langsung ke dokter aja, nanti ada konsultasi apa yang sebenarnya ada di dalam. Paling kan mengganti ijazah SMA kan, dari cewek jadi cowok misalkan gitu. Kenapa kok bisa begini? Karena homolog kan, antara kepala penis sama klitoris itu kan homolog, sama-sama awalnya sama, tinggal dia berubahnya jadi apa? Nah ini kalau kamu ketemu gini apa? Saya apa cowok? Ya nggak tahu saya belum cek kromosomnya. Saya juga belum tahu. Kita nggak bisa bilang ini cewek ini cowok. Ini kayaknya ada testis tapi testisnya terpisah. Testisnya terpisah jangan-jangan ini nanti labia ini. Jadi harus cek kromosom. Gendernya apa? Gender cuma 2 ya, male and female. Oke? Sepakat kita? Jadi tidak ada dalam buku kedokteran gender itu ambigu. Ya ambigu ya kayak gitu. Nih, ini apa namanya? Hymen immaculata. Yang sampai sekarang belum haid, tolong kontrol. Jangan-jangan haidnya nggak keluar. Tolong ya, laki-laki, setiap malam pertama belum tentu berdarah. Ya, karena hymen itu bukan seperti kertas tutupan begitu di liang vagina. Bukan seperti gini, ini malah masalah. Hymennya bisa begini nih. Jadi belum tentu berdarah. Ya berdarah pas haid, pasti. Kalau nggak berdarah pas haid, ya berarti hymen immaculata, nggak bolong. Ini ada masalah. Nanti kita bikin, kalau ada ketemu pasien yang seperti ini, kita kasih Mercy. Insisinya insisi Mercy, logonya Mercy. Ya, kita kasih Mercy. Saya 200 sama saya 300 nggak apa-apa lah. Ya. Nah, ini hymen yang normal. Ini hymen normal. Jadi jangan anggap hymen itu pasti seperti tutupan kertas. Kalau saya tusuk bunyinya kes, gitu kan? Wah, perawan nih, pacar saya nih gitu. Pacar istri saya. Nanti ada robekan ketika berhubungan. Nanti diajarin ketika di forensik atau bukan di objek. Kalau kekerasan, robekannya di arah jam berapa? Kalian tahu kan arah jam? Jam 3 ya. Karena ada banyak orang sekarang yang nggak tahu arah jam. Jam 3 itu di mana? Ya di sini jam 3. Ya. Saya ngasih kelas saya produksi di anak SMA stres saya. Karena nggak ngerti aja. Jam 3 di mana? Ya nanti kita bisa tahu ini robekannya dipaksa atau suka sama suka
robekan baru atau robekan lama, kita bisa tahu. Datang di visum anak umur 15 tahun, wah ini dipaksa, kita lihat, enggak ini robekan lama nih. Jadi kita tulis di visum, kita nggak ngecas pasien, bodo amat. Kita mesti visum bahwa ini robekan lama, kita temukan jam berapa, bukan robekan baru. Biasanya. Kamu nanti ke depannya akan ketemu banyak orang kayak gitu. Apalagi kamu nanti banyak visum hidup itu kayak gitu. Jadi visum ada dua, visum hidup dan visum mati. Kalau visum mati ya kasihkan forensik. Visum hidup wanita kasihkan saya ke kamu. Hasilnya nggak dikasihkan ke orang tua atau ke pasien, hasilnya dikasihkan ke polisi. Hanya dibuka di pengadilan. Orang datang minta visum tidak bisa. Visum et repertum berdasarkan surat permohonan pasti ada itu. Nomor sekian dari nomor surat permohonan polisi nomor sekian. Berarti harus ada surat polisinya dulu. Baru bisa bikin visum. Ya. Besok kalian sering ketemu itu visum. Polisi datang, udah di visum dulu aja. Mana suratnya? Begitu saya jadi saksi ahli, langsung ini visumnya batal. Kenapa? Suratnya, tanggal surat dan tanggal visumnya telat. Langsung batal di pengadilan. Jadi misalkan adik kamu dan atau keluarga kena kekerasan seksual, kemudian visumnya terlambat seperti itu, batal itu visum. Kalah kamu di pengadilan. Hanya karena polisinya yang tidak ngerti. Ya polisi itu kan sekolah berapa lama sih? Oleh politik. Saya pada polisi, ya kakak saya gold ya. Sama dibandingkan sama pengacara yang kuliah 4 tahun plus profesi 2 tahun. Sama kayak spesialis ya. Penyidik itu harus sekolah lagi. Yuk lanjut. Ya jadi ini ya laki-laki tolong kalau ngecek punya istri. Kalau kayak gini jangan protes. Ini normal. Kalau kalian mau ngecek sendiri pakai kaca. Saya yang mana? Gak apa-apa. Jangan ngecek busuk kalian dan ngecek diri sendiri. Jangan sampai nanti koas pasang karakter ke perempuan aja gak bisa. Loh, kamu punya kamu gak tahu gimana. Saya pikir lubang pipis sama lubang vagina sama hidung. Wah itu celaka mahasiswa kedokteran. Beda ya. Beda dong? Beda. Laki-laki sama ya. Lubang kencing sama sperma sama. Ini pada kromosom sindrom Turner. Ini super female. Ya masalahnya di mana? Kromosom X-nya hilang, kalau super female kromosom X-nya nambah. Bukan Superman, super female. Randy Folter, ya. Testisnya kecil, bulu pubisnya laki-laki dan perempuan itu beda ya. Oh, nggak sama nih. Rambut kepala sama rambut bawah beda. Rambut bawah laki sama perempuan jembut ya, tidak kan? Kan bahasa itu, bahasa Jawa kan? Masalahnya. Ya nggak? Vagina itu juga bahasa Indonesia. Apa masalahnya? Ya. Sindrom Down, kas ya. Sindrom Down kas. Sindrom Edward, trisominya di 18. Lihat tangannya. Ini kita temukan di USG. Ya, saya menemukan pasien kayak gini dari USG 40. Cleansing hand, kalian googling cleansing hand, tangannya gini. Langsung kita cukainya sindrom Edward. Biasanya dia tidak bertahan 1 minggu. Air tidak bertahan. Nih, patau juga mirip, bedanya tangannya. Sama-sama yang cleansing hand, tapi ingat lihat tangannya ya. Yang satu jempolnya nekuk, yang satu jempolnya lurus. Jadi kalau USG kita belajarnya kayak gini nih. Kita bisa nemu di USG kehamilan. Telinganya gimana gitu. Terus baru cek kena IPT, diambil darah ibu, kita kirim untuk cek kromosom ada masalah enggak.
sebenarnya NIP ini bisa dilakukan di 12-13 seminggu kehamilan. Dicek darahnya ibu, ada kromosom janin di situ, dilihat. Kalau bermasalah, secara hukum boleh untuk tidak dilanjutkan kehamilannya. Kalau bermasalah, misalkan dapat sindrom Edwards atau patau yang rata-rata seminggu sampai maksimal setahun itu udah normal. Seminggu mati bayinya, ngapain lanjutin? Ya, ngapain lanjutin? Sindrom Down nih, ingat sindrom Down masih bisa hidup normal, kita boleh lanjutin. Kembar, conjoined twins, kembar siang, ya kembar siang, jantungnya cuma satu, ngapain lanjutin? Kamu harus pilih, kecuali jantungnya 2, usus segala macamnya 2, oke kita bisa pisahin. Jantungnya 1, ngapain lagi? Saya kan lama 2 minggu itu jantungnya 1. Kirim Sarjito akhirnya dilahirkan juga Sarjito, karena nggak mungkin dipisahin. Atau dia kembar sial, tumor zina pada vulva dan vagina. Nih, kista Bartolini. Ini di vagina ada 2 ductus Bartolini. Tujuannya apa? Ductus Bartolini ini buat apa? Membersihkan vagina itu. Jadi saja ya, biar bisa kalau tersumbat dia jadi kayak jerawat, jadinya abses. Tapi kalau bengkak tidak nyeri, berarti namanya adalah kista Bartolini. Tapi kalau kista Bartolini itu kemudian terinfeksi, ada nanah, namanya abses, bukan asbes. Abses, bentuknya dengan dada, jadinya nggak mungkin salah. Ya. Kalau abses, di sisi absesnya dikeluarin. Tapi yang paling baik supaya tidak berulang lagi dilakukan marsupialisasi. Kita potong kistanya, terus kita jahit di sini pinggir-pinggirnya, baru jadikan. Jadi supaya ada ruang. Ya, marsupialisasi berarti apa? Hewan yang punya kantung. Kita bikin kantong di sini. Supaya apa? Kalau kebuka, nggak ada yang bisa masuk kan? Mau kebuka dia masuk lagi. Jadi ini nanti gimana dong? Tenang, bolonganku 2, ya kan sama sebelahnya. Enggak. Enak banget soalnya bolongan 2. Dia akan ketika misalkan nih payudara gerobong karena misalkan AC-nya penuh kemudian terjadi abses, itu akan tumbuh, kulit kita akan tumbuh ke atas. Jadi nanti seperti jaringan baru. Tapi kalau kita tutup, tadi kan ada ruang ini, ya enggak? Dia akan bikin infeksi baru lagi. Makanya kita buka supaya kulitnya akan naik. Ya, jadi nanti setelah 2-3 minggu rata lagi kayak biasa. Itu namanya tujuannya marsupialisasi, itu dibikin kantong supaya dia naik pertumbuhannya. Ya. Kista kelenjar sebasea, ya sama seperti jerawat sebenarnya. Jadi isinya dia cuma lemak, tersumbat gitu. Kista inklusi epidermal. Biasanya karena jahitannya nggak bagus, pertumbuhannya, benangnya nggak bagus, muncul kayak gini benjolan. Diapain? Ya diincisi, dibolong, ya dibius, maksudnya nggak dibius. Mau kamu nyukur ada perineum aja lecet sakit, kita kalau nggak dibius ini potong. Ya ada dokter yang untuk bius ada. Ya. Ya, kalau besok kamu kerja di RSUD rumah sakit kecil, ya plannya BPJS nggak tutup ya, dikerjakan di Polri. Ya. Terus saya nggak mau manusiawi. Sakit, coba rambut di perineum kamu tarik gini, sakit nggak? Sakit, itu cuma rambut loh. Ini di insisi pakai pisau. Kalau nggak dibius gila aja, ya, tega banget. Tumor jinak vagina, kista vagina, dan kista inklusi Gardner.
Ini nggak saya keluarin ya, karena ini cara yang keluarin. Saya buat ujian. Kisah Gardner, kalau di dalam vagina ada benjolan, itu biasanya kisah Gardner. Jinak, nggak masalah. Nggak diambil nggak apa-apa, diambil juga nggak masalah. Jangan ini cuma 20 menit. Buka, ambil kayak seperti tadi, jahitlah. Kerjakannya di kamar operasi. Dibius. Makanya ada hijau-hijau ini duk nih, duk steril nih. Kain steril. Right? Kisah body ini yang sering kalau misalkan kamu di puskesmas bidannya baru pakai spekulum lihat mulut rahim, ya spekulum dipasang mulut rahim di sini nih, lihat ada kayak jerawat, namanya kisah body. Terus dikirim ke saya, ada tumor, pasiennya udah bingung, datang ke saya, terus saya ada tumor gitu kan, karena kisah body, biar aja. Gak usah apa-apain, bisa hilang sendiri. Jerawat ini kan cuma karena sumbatan pupus saja, sumbatan cairan serviks tersumbat aja, kayak jerawat. Biarin aja. Ya besok kamu juga kalau ngecek kayak gitu, jangan nakut-nakutin pasien ya. Semakin kamu nakutin pasien, semakin kaya saya. Tapi kan nggak bener. Pasien datang cuma, gitu doang dong. Iya kan nggak apa-apa bu, nggak perlu obat. Saya bukan lebih ke dokter yang jual obat, ngasih obat banyak ke pasien, mau saya. Karena saya cari duit bukan jadi dokter, ya, usaha. Usahanya sebelah spesialis. Ya, ada usaha. Kalian jangan menggantungkan duit dari dokter, ya. Karena kalau jadi dokter, kalau kamu sakit, nggak kerja, nggak dapat duit, benar nggak? Nah, makanya usaha yang lain, biarkan uang yang bekerja sama kita. Terus temannya buka iPad, ya, ternyata MLM. Ya, usaha aja apa yang lain. Kamu cari duit, mengumpulkan uang untuk usaha dari dokter, setelah itu untuk usaha yang lain. Jangan full jadi dokter, capek, sakit jangan duit, ya. Yang suka kopi? Mampir tempat saya. Saya sama-sama sender buka toko rumah yang di kementerian, toko rumah yang suka potong, ada barbershop sebelahnya. Kecil-kecilan aja. Tapi biarkan uang yang kerja buat kita ya. Keren banget ya ini. Kan tetap banyak SC duitnya kan ya. Cuman kan nggak kita ngejar pasien yang kritik di SC dengan alasan disesar, dengan alasan dibuat-buat, jangan. Fistul itu kan bolong kan. Namanya fistula apa? Itu berarti antara dua tempat. Misalnya gini, vesiko vaginal, antara vesiko itu apa? Vesiko uriner. Ya. Itu bahasanya apa sih? Kandung kemih. Ya. Beda sama vagina. Nah, ini vesiko vaginal. Ureter vaginal, berarti uretra sama vagina. Ureter vaginal, berarti ureter sama vagina. Recto vaginal, antara rectum sama vagina. Yang sering terjadi ini, recto vaginal sama vesiko vaginal. Ya. Pipisnya dari vagina atau nya keluar dari vagina. Nggak sakit, mengganggu iya, nggak sakit. Kamu keputihan aja terganggu loh, baunya asam-asam itu kan terganggu kan. Padahal baunya vagina itu kan memang gas. Ya saya terbiasa ketika dari residen, sekolah spesialis, kita periksa inspekulo tidak boleh pakai masker, supaya kita tahu. Dari kamu buka celana, misalkan dari pasien buka celana, saya tahu misalkan ini saya sakit atau bukan. Kenapa? Baunya beda. Ini keputihannya karena Trichomonas, ini keputihannya karena jamur atau karena bakteri yang lain, itu baunya beda. Yang saya nggak mungkin.
juga begitu. Di penyakit dalam stase, penyakit dalam orang baru masuk itu diabetes. Ngobrol sama kamu nih, pacarmu. Ini kayaknya orang ini kan. Tahu baunya beda. Anjir belum makan, belum pikir pagi loh. Baru bangun langsung kuliah ini. Ketawa ini ya. Jigongnya masih nempel. Nih, vesiko vagina ada simplex, intermediate, sama complex, tergantung dari posisinya. Ya, biasanya karena obstetric wound, misalkan patusnya terlalu lama, kepalanya Andi terlalu lama di bawah. Akan di sini akhirnya apa? Iskemik jaringan kan? Otot-ototnya mati perdarahannya, akhirnya lama-lama bolong. Nggak langsung, bisa 2-3 minggu kemudian. Ya, atau radiasi, misalkan dia kanker endometrium, pakai brachytherapy, alatnya masukin sini, nyinarin sini. Nah ini kena ini. Atau ada keganasan. Ceknya pakai dengan namanya tampon tes dengan metilen blue. Kalau nggak punya setoskopi. Nah ini misalkan pakai dari apa? Luka kencingnya, penenangnya, pakai sonde, lupa tembus ke vagina. Nah ini bahaya. Nggak sakit, nggak enak aja. Nggak nyaman. Bedain sakit, nggak sakit sama nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Kalian kalau keputihannya banyak, walaupun bening, nggak nyaman tuh. Sering nanti celang dalam dalam. Lo jangan pakai pembalut yang semerimbing ya. Avail, ya toh? Ada toh? Jangan ya. Pakai yang dijual di Alfamart aja. Hah? Kenapa? Pertanyaan saya lagi nih, kenapa barang-barang itu hanya dijual lingkupnya mereka sendiri? Kenapa? Karena rata-rata kan cuma jualnya MLM kan? Kayak gitu. Kenapa nggak seperti Protex, seperti Charm, segala macam dijual bebas? Aman nggak? Ada efek samping nggak? Rata-rata yang pasien saya pakai apa itu? Malah jadi keputihan, warnanya hijau. Kenapa? Karena mematikan bakteri baik di situ, flora normal. Kamu harus ada bakteri di situ supaya apa? Melawan. Nanti harus dikasih Yakult tapi untuk vagina ada, jadi dioles di vagina supaya bakteri baiknya balik lagi. Lactobacillus juga. Bukan beda antara lactobacillus di usus sama di vagina beda. Jadi kalau misalnya ada lactobacillus untuk vagina diminum, nyambung dari mana itu? Usus sama vagina? Nggak ada. Harusnya dioles atau dimasukkan ke vagina. Walaupun udah Bepom, Pak. Hah? Walaupun udah Bepom. Bepom itu kan hanya layak digunakan, tidak ada bahan racun. Ya, ingat ya. Bepom itu hanya layak digunakan, layak dipakai, layak dikonsumsi, tidak mengandung bahan racun. Udah itu aja. Efek sampingnya banyak. Kalau sudah ada efek samping banyak besar, kayak kejadian sirup paracetamol itu, ya dia mereka bertindak lari. Tapi kalau enggak, berapa banyak yang melapor? Nah, karena kemudian yang biasa, setelah diobatin mereka pindah, ganti aja. Tapi tidak melaporkan bahwa ini suatu efek samping. Nih, nanti ceknya pakai metilen blue, tamponnya masukkan di vagina, terus diisi metilen blue di kandung kencing, pakai kateter. Di mana? Di 1, 2, atau 3 kita bisa tahu masalahnya di mana. Jadi tampon itu kita ikat 3 bagian, kita tahu nanti masalahnya di mana, bocornya sebelah mana. Tapi kalau kamu cuma ngisi pakai tampon, ya kalau pas kencingnya enggak dehidrasi kan warnanya putih. Mau tahunya dari mana? Ya toh? Tapi kalau kita isi metilen blue, warnanya biru nanti. Birunya sebelah mana? Kita bisa tahu. Nah, ini cara apa benarnya ya? Tergantung posisinya dan besarnya, biasanya kita join sama urologi untuk operasinya. Ya berharap nggak dapat kayak gini, susah soalnya. Peluangnya balik lagi besar. Karena jahitan ini rata-rata ya pasien 3 hari sampai 3 minggu, dan selama itu pasien pasang kateter. Begitu sudah
Kita rasa sembuh, dilepas, masih bocor lagi, masih bocor lagi. Jadi jangan berharap kalian dapat kayak gini kasus ataupun kalian merasakan seperti ini. Nah, kalau visual rectovaginal lebih gampang. Bocor ya bolong, ya kalau besar dijahit, diripel, kalau kecil didiamkan itu tutup sendiri. Jadi airnya keluar dari sini nih. Saya kok tetap keluarnya dari vagina ya. Nah, ini dijahit aja. Paling resikonya kena infeksi, jadi sering dikasih pencahan, kasih dulu kolak supaya nggak terlalu lama akan di sini. Jangan keluar. Ini lebih gampang. Ya, biasa karena injury. Jadi sama seperti tadi, kepala bayi kena nama di sini atau jahitannya nikatnya sampai tembus, jahitnya ngawur kan, tembus ya. Nih, pistolnya. Prolaps, nah ini susah. Kenapa susah? Karena cara menghitungnya, ya klasifikasinya kita lewatin aja. Klasifikasinya pakai yang Baden Powell atau Baden Walker. Klasifikasinya Baden Powell atau Baden Walker. Baden Powell siapa? Masih sadar ya. Baden Walker aja. Jadi paling gampang, jangan pakai POPQ. POPQ itu jalannya kita. Jadi grade 1 ini uterus, ya rahim. Ini vagina. Ini bekas himen. Jadi sisa himen itu pasti akan tetap kelihatan. Grade 1 kalau rahimnya melorot sampai setengah dari vagina. Grade 2 kalau sampai batas himen. Ya. Grade 3 kalau keluar lebih dari himen. Grade 4 keluar semua. Jadi yang dilihat yang ini aja ya. Yang dilihat yang ini. Jadi jangan pakai yang mana? POPG, ini ukur pakai total vaginal length segala macam, ini buat kalian akan susah. Kalau kita harus pakai ini. Ya. Terapinya gimana? Nah, ini cara hitungnya. Ini nggak akan keluar di ujian nih. Ini caranya residen, betul spesialis nih ujiannya. Nah ini yang normal. Ya vagina normal kayak gini. Ini keluar. Nih. Kenapa tahu kalau ini prolaps uteri? Ini grade 4 ya, ada keluar dari bawah. Ini lihat nih, ini sampai ini beda loh. Ini ada golongannya. Benar nggak? Yang ini nggak ada golongannya. Berarti ini prolaps uteri, ini rahim. Yang ini kalau ini didorong, ternyata sistokel. Sistokel itu apa? Kandung kencingnya melotrok keluar. Jadi dia kencing nggak tuntas, anyang-anyang terus. Ya, besaran terus, anyang-anyang terus. Kejadian pada perempuan yang anaknya banyak, 5 gitu, atau baru lama. Ini sekarang nggak ada anak 5 jarang. Ya apalagi kamu kan, paling cuma 1 atau 2. Udah dok, udah 2 lah, steril aja dah dok. Pusing saya, anak banyak-banyak. Ya beneran, anak banyak tuh pusing, saya aja pusing loh. Ya, sekolah sekarang mahal. Kamu berapa nih SPP-nya? Mahal banget ya. Iya. SD berapa sekarang masuk? Ya kalau cuma SD sebelah rumah mungkin murah ya. SD sekarang yang bagus kayak Montessori JMS, Oliva, ya kan? Masa 15. berapa? Ya, jangan tanya kan? 40-an ada masuk. Ya, tahun ini saya masuk di 2 kan saya, 1 ke toddler, family, 1 lagi ke JMS. Sakit jantung saya, ya. Wah, lupa ternyata. Iya, aku pengen kemana kampung. Nggak mungkin kan masukin dia cek-cek TK atau SD aja cek kan nggak mungkin. Kamu pasti akan pengen pendidikan anakmu lebih baik daripada kamu. Ya, walaupun saya nggak minta anak saya gelarnya lebih panjang dari saya, tapi pendidikannya lebih baik. Saya nggak minta anak saya jadi dokter. Nggak jadi dokter nggak enak. Ya kan?
Saya pikir yang dokter spesialis itu sudah enak, santai-santai kan, daripada sekolah spesialis ya. Bisa apa sih? Beneran. HP saya nggak pernah mati kecuali flight lagi di pesawat. Tiga rumah sakit, satu Siloam, Terapi sama Karitas. Di Karitas saya dokter ujinya 2, tapi kalau on call-nya IGD selalu saya. Terapi kita berenam, seminggu 3 kali. Ya, kadang-kadang saya hari Sabtu tuh bisa 3 rumah sakit saya on call semua. Ya, belah-belah itu. Siloam, ya, karena saya paling gampang ditelepon. Kalau on call-nya nggak bisa ditelepon, saya yang ditelepon. Jadi satu kali on call-nya nggak ngangkat, langsung saya yang ditelepon. Udah, karena paling gampang dan paling nggak pernah marah saya kalau sama dokter IGD. Udah, bidangnya aja terus begitu. Yang lama bidangnya aja, nggak usah sama dokter IGD. Ya yang saya kemarin bidangnya, enggak. Ternyata lebih capek. Dokter itu capek. Kamu lihat mata saya kayak gini. Ini bukan karena nangis berani ini. Ya. Nih, rektokel itu rektumnya ngotrok juga. Untuk orang-orang usia tua rektokel ngotrok. Ini dijahit atau prolaps vagina. Jadi setelah dilakukan histrektomi, kalau kayak gini harus diangkat rahimnya, operasi angkat rahim, bisa dari bawah, bisa dari atas. Kalau operasi angkat rahim, dokternya harus gantungkan puncak vagina. Jadi, kalau rahimnya ini kita angkat, puncak vagina ini harus diikat di dinding perut, di dalam dinding perut dalam. Kalau enggak, flotrok nanti operasi lagi. Ada dokter kayak gini, saya maki-maki dokter. Ya, kalau satu rumah sakit saya maki-maki. Gila apa ya? Kamu sekolah di mana? Masuk puncak vagina nggak dijahit? Senternya mana saya? Senter gede lagi. Ya. Bukan UKD kan UKD belum ada BPDS nya. Ya. Masuk nggak dijahit? Ini yang ngajarin siapa? Kasihan pasiennya dong. Usia 65 habis operasi melotot lagi kayak gini. Datang ke saya, pindah dokter. Saya nggak mau lagi sama dokter itu. Begitu kita operasi lagi loh, nggak dijahit sama sekali. Terus saya tanya, walaupun lebih senior sama saya, gimana sih caranya? Nggak bisa dong begitu. Biar cepat. Oh berarti kan dia egois, nggak mikirin pasien. Kan cuma masuk BPJS, oh jangan lah. Saya nggak pernah lihat pasiennya BPJS apa bukan. Nggak pusing saya. Karena tindakan itu harus standar. Makanya kalau kamu pasien presiden suite, pakainya pisau emas, enggak kan? Enggak, ini aja ya. Bayaran kita aja lebih mahal, itu aja kan. Tapi kan sikapnya ke pasien itu sama. Walaupun yang presiden suite caranya berapa? Ya, iya. Nanti kamu akan ketemu pasien-pasien yang pas-pasan, itu akan lebih rewel daripada pasien yang nggak punya sama sekali, sama yang punya kaya banget, sama yang nggak punya sama sekali, itu pasti nggak rewel. Tapi yang lepas nanggung, ini nggak rewel, beneran ya? Bisa rasanya. Ya? Orang kaya banget itu nggak rewel malah, dia ngerti. Apalagi kalau ketemu kalian dokter muda gitu, nggak rewel. Tapi kalau yang nanggung, kalau saya, udah gak usah sama saya, ke dokter lain aja. Kok saya gituin? Karena dokter juga berhak nolak pasien ya. Ini sistokel tadi, rektokel. Ini nanti gak keluar di ujian ya. Kalian nice dulu aja. Ya, rektumnya turun ini. Ini penyebabnya sistokel dan rektokel. Wanita usia tua yang udah punya anak banyak. Kalau cuma usia tua aja enggak. Kenapa? Satu sudah kendor, yang kedua kolagen tubuhnya juga sudah mulai berkurang. Makanya dari sekarang selalu konsumsi vitamin E dan kolagen, ya. Itu modal kalian untuk nanti. Walaupun mendung, walaupun sore tetap pakai sunscreen, ya. Wah mendung kok hari ini kok, hari Minggu kemarin kan mendung tuh seharian tuh, ya. Nggak pakai sunscreen, oh nggak boleh, harus pakai sunscreen. Kalian nabung dari sekarang untuk nanti.
laki perempuan, ya pacar-pacar kamu dia ajarin skincare ya, ya jangan sampai telat, ya ketika udah gak laku baru sadar, ya, saya udah 35 tahun belum nikah gitu kan, gak laku, baru sadar, ternyata saya nggak merawat diri. Ya kalau kamu nggak bisa merawat diri, gimana kamu bisa merawat orang lain? Ya tuh, kamu ketemu dokter yang semlodoh itu gimana ya? Datang sama praktek nggak sisiran, ya kan? Nggak rapi, nggak wangi, malas banget kan? Ya kan? Nggak mandi, itu ngomong aja baru buka pintu ruang praktek baunya udah sampai ke kamu. Pasti nggak mau, nggak nyaman. Mau sebentar apapun tuh dokter. Karena yang penting adalah komunikasinya sama performanya. Nih, komandan Sitokel senam kegel. Tahu senam kegel? Ya, googling cari di YouTube senam kegel. Latihan atau dasar panggung. Terus pakai mesarium, pakai ring. Kita masukkan ring. Kalau grade 1 dan grade 2, grade 3, 4 harus operasi. Ya, sistokel, retokel atau prolaps. Terus terapi suntik hormon, dikasih hormon estrogen. Tapi ingat, pada orang-orang sudah menopause tidak boleh diberikan hormon estrogen sembarangan karena resikonya terjadi kanker endometrium. Ya, hati-hati. Karena operasi. Selesai. Udah tuh, pas tuh. Ada yang mau ditanya? Biasanya saya ada kuis. Cuman anak-anak sekarang kan tajir-tajir tuh. Saya mau kasih hadiah apa? Bingung saya. Jadi nggak ada kuis hari ini. Besok ada kuliah. Sama saya lagi? Mau kuis? Mau. Apa dong hadiahnya? Kopi. Besok jam berapa sih? Besok? Setengah 3? Oh jam 3? Ya masih bisa lah ya. Voucher ngapain? Voucher? Saya juga mau uang deh ya. Ada yang mau ditanya? Habis itu ada kuliah apa? Udah selesai? Pulang? Angkat kita? Padahal puasa.